terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menyambut kami, sudah meluangkan waktu untuk menerima rombongan dari Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari critical time bagi kita gerakan rakyat, baik di Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai ke Dewan Pimpinan Kecamatan. Kenapa? Karena terhitung mulai hari ini, kalau kita hitung mundur 45 hari kerja tambah 15 hari kerja tambah 7 hari kerja yang kita harus mendapatkan badan hukum partai politik per hari ini, Pak Ketua, hitung mundurnya itu pas 90 hari kerja. Itu sisa hari kerja yang kita harus betul-betul berjuang keras. bahwa alhamdulillah Jawa Timur, saya kemarin sudah tadi malam update, ada 38 DPD di Jawa Timur. Untuk 75% harus memenuhi 29 DPD, dan Jawa Timur telah menyelesaikan 31 tes dan pol DPD Jawa Timur. Hurra! Yang kedua, di Jawa Timur itu ada 666 kecamatan, dan untuk bisa mencapai 50% syarat sesuai perundang-undangan harus mencapai 256, dan Jawa Timur telah menyelesaikan 93% dari 256.
tinggal 7% atau sekitar 18 DPC lagi. 18 DPC itu karena ini pengurusan partai yang luar biasa rumitnya. Satu DPC harus ada surat keterangan kantor, yang kedua ada surat domisili, yang ketiga ada surat pernyataan tidak merangkap partai politik ditandatangani oleh setiap pengurus. Yang keempat harus menampilkan seluruh KTP lengkap. Yang kelima harus ada SK DPC. Dan kita semua itu harus melengkapi 5 berkas di tingkat kecamatan untuk 3.000 kecamatan se-Indonesia. Dan alhamdulillah gerakan rakyat telah merampungkan semua itu saat ini, dan berkas kita sudah ada di kantor wilayah hukum provinsi masing-masing. Itu untuk update Jawa Timur. Update nasional, alhamdulillah kemarin sekitar lepas Jumat kita baru terbit lagi satu surat keterangan terdaftar dari kantor wilayah hukum dari Sumatera Barat, sehingga kita telah terbit SKT dari Kanwil Hukum yang ke-7 dari Sumatera Barat. 26 provinsi DPW saat ini sudah masuk di Kanwil, jadi kita tinggal menunggu. 8 DPW lagi sedang proses. Insya Allah pekan depan 38 SKT dan seluruh Kanwil telah diterima oleh gerakan rakyat. Dengan demikian Ibu Bapak sekalian, bahwa insya Allah pada bulan ini kita akan mendaftarkan gerakan rakyat sebagai partai politik, dan insya Allah 1-2 bulan ke depan kita telah menerima yang disebut dengan SK dari Kementerian Hukum, yaitu gerakan rakyat sebagai partai politik, Partai Gerakan Rakyat. Yang selanjutnya, insya Allah bahwa tahun ini kita punya agenda cuma satu, yaitu yang kita sebut dengan fase legalitas. Fase legalitas itu artinya kita menyempurnakan seluruh persyaratan. 100% DPP, 100% DPW, 75% DPD, 50% DPC harus kita tuntaskan. Oleh karena itu, alhamdulillah kita berikan doa juga kepada teman-teman DPP yang saat ini telah turun di lapangan. Kemarin kita pernah turunkan ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kepulauan Riau, dan hari ini yang masih turun di provinsi, yaitu di wilayah Sumatera Utara dan di wilayah Papua. Kita telah menurunkan teman-teman DPP. Insya Allah mereka harus kembali dalam keadaan sempurna, 100% komplit dokumennya, baru bisa balik ke Jakarta kembali. Kita berikan doa buat mereka supaya tuntas menyelesaikan tugasnya. Ibu Bapak sekalian, fase legalitas harus kita tuntaskan. Setelah itu kita akan masuk di fase konsolidasi. Fase konsolidasi ini tentunya adalah kita menyelesaikan konsolidasi organisasi. Yang tadinya 75 dan 50% kita harus buat menjadi 100%. DPW 100%, DPD 100%, DPC 100%, bahkan tidak hanya sampai kecamatan, tapi juga harus sampai di desa, kelurahan, kita buat menjadi 100%. Siap? Siap? Kurang keras, siap? Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, maka kita akan masuk, kita tuntaskan agenda legalitas di tahun 2026. Tahun 2027 kita akan masuk di verifikasi faktual. Verifikasi faktual artinya bahwa ranahnya menjadi ranahnya KPU. KPU akan memverifikasi kita bahwa adakah kantor kita, adakah pengurus kita, ditambah lagi dengan anggota. Oleh karena itu, verifikasi faktual di 2027 ini harus kita konkretkan dengan penambahan jumlah anggota per kota kabupaten, harus ada 1.000 anggota. Siap? Bisa? 2027, setelah itu 2028 kita telah menerima SK sebagai badan hukum partai politik, dan setelah itu kita mendapatkan SK sebagai partai peserta pemilu. Maka bila kita sudah mendapatkan SK sebagai partai peserta pemilu dari KPU, maka kita bisa memajukan calon-calon anggota legislatif, dan kita bisa mendaftarkan calon presiden kita, yaitu Anies Rashid Baswedan. Ini kira-kira untuk itu, mari saudara-saudaraku, pesan dari Ketua Jawa Timur, pesan dari Ketum Jarnas, jaga soliditas kita, jaga kekokohan kita, jangkau yang belum terjangkau, rangkul semua. Kita butuh semua untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Kita butuh semua untuk bisa menyelesaikan fase ini.
fase legalitas, fase konsolidasi ataupun fase kemenangan ini. Nah, oleh karena itu, apakah teman-teman semua siap bersatu?